Saya lagi baca buku namanya Apostol. Ini historis dan legenda dari 12 rasul. Bagus banget. Tapi itu berbahasa Spanyol ya Pak Arti? Ya, Spanyol. Penulisnya Aduh, Arias. Rugi ya. Bagus di sini banget. nggak ada. Antara historis, pembuktian historis, dan legenda cerita tentang mereka. Bagus sekali. Rugi ya, nggak ada di Ada Indonesia. ada, ada versi Inggris nggak, Brother? Pak Pater? Sebentar ya, saya coba cari versi Inggrisnya. Sebenarnya ada harus versi Inggrisnya harus ada karena ditulis oleh Tom Bissell yang dia ini judul bahasa Inggrisnya apa ya? Judul bahasa original Apostole travel among the tombs of the 12 orang. Jadi tentang the 12. Jadi omong tentang bagaimana sejarah mereka, kubur mereka, di mana mereka dan semuanya. Ada Apostle dalam bahasa Inggrisnya, bahasa sastra. Bagus. Oleh of Pantheon Books Amerika Serikat ya. Mantap. Bagus dia omong tentang Petrus ya, senang sekali. Petrus tentang kuburnya, tentang apa semuanya. Tentang bagaimana Petrus tuh kan dalam sejarah gereja dibagi dalam 3 fase ya. Gereja dibagi dalam 3 fase. Fase Kristus historis, fase gereja Palestina dengan pusatnya di Yerusalem, dan gereja bangsa-bangsa dengan pusatnya nanti di Roma ya. Kalau analisa semua rasul-rasul ya, contohnya yang mereka bilang 3 suku guru gitu kan, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Kalau kita mau analisa, Yakobus oke lah, terlalu banyak. Paling-paling menemani Yesus ketika naik ke gunung, begitu kan, untuk berdoa, lalu ke Tabor, lalu Getsemani. Tetapi tempatnya Yakobus tidak terlalu ditonjolkan di dalam historisnya Yesus ya, Yesus historis. Dan Yakobus di dalam fase kedua, fase gereja Palestina Yerusalem dengan pusatnya Yerusalem, kelihatan sekali hanya disebut paling-paling di beberapa poin. Contoh kecilnya di Lukas, di Galatia 1 ayat 17 ya. Maaf, ayat 19. Paulus bilang saya bertemu dengan Yakobus, saudaranya Yesus sebagai uskup Yerusalem pada saat itu ya. Setelah itu dia dibunuh kan di Yerusalem. Fasenya Yohanes di dalam Itu tentang Yesus Paulus. Yep. Kan tentang Fasenya Yohanes bertemu Kefas kemudian di Galatia itu. Ya, itu hanya disebut di situ Yakobus ya, di Galatia 1 ayat 19. Fasenya Yohanes, oke, ini penting, poin penting fasenya Yohanes sampai dengan penulisan Wahyu ya, proses perjalanan. Yohanes salah satunya rasul. Matius kan diberi nama oleh Injilnya oleh magisterium, oleh otoritas Uskup Hieropolis Papias yang pertama kali mengatakan bahwa semua kompilasi ini dia ditujukan kepada Matius kan, dan kalau kita mau analisa dalam pengertian itu. Karena itu kalau Protestan terima Matius, dia harus terima otoritas gereja yang memberi nama kepada kompilasi itu sebagai Injil Matius. Bagaimana mereka tahu Markus yang menulis? Bagaimana mereka tahu Yohanes yang menulis kalau memang posisi otoritas gereja tidak ada? Itu kan lucu. Seperti itu. Oke, jadi Yohanes sampai di dalam sejarah pertama, fase kedua, fase historis sebagai murid terkasih dan semuanya. Fase kedua gereja Palestina yang berpusat di Yerusalem. Yohanes tidak muncul di situ ya teman-teman, kelihatan tidak muncul. Kita kenal Yohanes kemudian dengan Wahyu yang terakhir dalam proses perjalanan itu. Sebagai rasul yang tulis banyak ya, Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan Wahyu dia ada 5 ya, dalam pengertian rasul yang dipilih langsung oleh Yesus ya. Tidak mau bandingkan dengan Paulus yang kemudian dipanggil karena pertobatan. Fase ketiga di dalam gereja bangsa-bangsa kelihatan sekali posisi Yohanes di dalam suratnya, di dalam Wahyu ke-7 gereja ya yang ada di Asia Kecil.
Tetapi kita lihat fasenya Paulus tidak ada di dalam fase Kristus historis. Di dalam fase gereja perdana, gereja pertama kita temukan di Kisah Para Rasul, dia punya peran kecil. Kita namakan peran ambigu antara iya dan tidak, muncul dan tidak ya, karena proses perjalanannya, pertobatannya sampai dengan, kalau kita mau kisah sampai dengan kisah 28 dia ke Roma kan. Gereja fase kedua ini, gereja Palestina ditutup dengan perjalanan ke Roma. Sastro ini penting sekali. Betapa pentingnya Roma pada saat itu. Karena itu kalau kita baca Yulita, Roma 1 ayat 8, dia katakan begini, iman tentang Roma itu sudah tersebar di seluruh dunia. Penting sekali posisi Roma pada saat itu. Karena itu Kisah Para Rasul ditutup dengan perjalanan Paulus ke Roma. Ini penting sekali. Kalau memang Roma tidak penting pada saat itu, kenapa Paulus ke sana? Kalau Roma tidak penting dalam posisinya seperti itu, Yulita kau baca Roma 1 ayat 8, mereka tidak akan pergi ke Roma. Kenapa Roma penting pada saat itu, Yulita? Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sastro, engkau pergi ke tempat yang karena dia semua Injil, iman sudah tersebar di seluruh Dunia. Saya pergi ke pusatnya. Dan kelihatan sekali di sini peran Paulus di dalam fase ketiga yang namanya gereja bangsa-bangsa itu penting. Hanya satu yang penting dalam fase historisnya Yesus, dalam fase gereja perdana Palestina Yerusalem, dan fase ketiga penginjilan bangsa-bangsa. Hanya Petrus berada di posisi penting di dalam tiga fase Yesus historis, yang waktu dia pilih Petrus sendiri dan bagaimana posisi Petrus, bagaimana dia memberi tempat pertama kepada Petrus dalam sebagai primus inter pares, bagaimana dia mendoakan Petrus, bagaimana dia menyerahkan kegembalaan kepada Petrus, bagaimana dia menyerahkan kunci kepada Petrus. Dan fase kedua, gereja Palestina, gereja Yerusalem dalam pengertian ini mulai berangkat dari sana. Posisi Petrus penting sekali di dalam pemilihan rasul, di dalam konsili, di dalam utusan-utusan kepada bangsa-bangsa, membuka kerajaan Allah untuk Samaria, untuk orang Yahudi dan untuk bangsa-bangsa. Kalau kita mau analisa di dalam Kisah 15 ayat 7, melalui mulutku semua bangsa mendengarkan Injil dan menjadi percaya. Ini penting sekali ya, fase penting perjalanan Petrus di dalam fase kedua gereja. Kalau fase Yesus historik, fase pertama penting sekali karena Yesus memberikan tempat kepada Petrus, dipilih. Ketika kalau kita mau pakai Lukas, ada 3 rasul di situ. Lukas 5 mulai pemilihan, panggil Petrus sendiri dan dia mengatakan bahwa penting sekali ya, jadikanlah penjala manusia. Di situ ada Yohanes dan Yakobus, tetapi yang dikatakan penjala manusia ini loh hanya kepada Petrus. Makanya ketika Paulus bilang, kalian tahu, Petrus bilang di Kisah 15:7, katakan sejelas, kalian tahu sejak awal mula Allah memilih saya dari antara kalian. Di situ Yakobus tidak protes, di situ Paulus yang baru diangkat tidak protes, Matias tidak protes, Andreas tidak protes, Kalau Andreas adalah pendiri ortodoks, pada saat itu Andreas tidak protes. Bagaimana Andreas protes pada saat itu? Tidak. Jadi proses Petrus itu penting sekali sampai kepada fase ketiga namanya gereja bangsa-bangsa, di mana peran Petrus penting sekali. Salam dari Roma, salam dari Babel untuk kalian semua. Karena pentingnya peran Petrus di sana, maka Paulus sendiri katakan gereja Roma telah tersebar tentang imanmu di seluruh dunia. Dan ayat 16 Yulita, seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Betapa pentingnya Roma. Kalau kita baca ayat 16, dia buat daftar orang-orang penting di dalam gereja Roma. Kalau kita mau baca dari ayat 1, ini yang seperti ini, Maria yang telah membantu banyak kita,
begini sampai kepada kesimpulan ayat 16. 16. Kalau kita 16 dari ayat 1, dia buat daftar semua siapa yang berperan penting. Satu-satunya surat di mana Paulus membuat daftar orang-orang penting di dalam Roma. Coba, Yuli, tangko baca dari ayat 1 atau Marcel? Kita analisa sampai dengan ayat 16. Orang-orang penting. Roma atau Kisah Para Rasul mau? Saya sudah ulang berapa kali Roma. Pasti masih ingat kata-katanya Om Loro tentang peluk dan apa semua di gereja atau bagaimana nih? Ini nanti ayat 16. Nah, bersalam-salamlah dengan kalian dengan cium kudus. Ini yang pasti Om Loro mau nih pasti ya. Iya. Bukan itu maksud saya. Bersalam-salamanlah kamu dengan ciuman kudus. Dari ayat 1. Dari ayat 1. Betapa pentingnya Roma, Paulus membuat daftar orang-orang penting di Roma. 16 ayat 1 mau. Mulai dari ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang adalah pelayan gereja di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan ayat 3 langsung. Dia membuat daftar untuk disalami. Sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Salam juga kepada gereja di rumah mereka, salam kepada Epentus. Oke, teman-teman, kenapa gereja di rumah? Karena proses persekusi kepada tahun 64, persekusi kepada orang-orang Kristiani dari Kaisar Neron dan semua. Karena itu mereka melanjutkan yang namanya gereja di rumah-rumah ya, seperti di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul mereka memecahkan roti di rumah-rumah. Mereka gereja di rumah-rumah, setia tekun kepada pengajaran para rasul. Karena itu ayat 5 ini mengatakan salam juga kepada gereja di rumah mereka. Gereja di rumah, gereja yang kalian nih, mulai pelan-pelan gereja di rumah-rumah kalian ya, dalam pengertian itu. Ayat 6, salam kepada Maria. Saya masih cari ini Maria ini, apakah ini Ibu Yesus atau Maria, saya belum dapat informasi. Sastro, engkau punya tugas cari Maria yang di Roma 16 ayat 6 itu, siapa Maria di sini? Oke. Yuli, apakah ini Ibu Yesus atau siapa? Karena dia, ini penekan di sini dan dia memisahkan itu. Salam kepada Maria yang telah bekerja Roma 16 ayat 6 ya, Romo. Ya, tolong cari tahu siapakah Maria di sini. Apakah ini Ibu Yesus atau Maria yang lain? Karena dia memisahkan itu salamnya dari yang lain semua. Dan dia di situ hanya katakan yang bekerja untuk kita. Bayangkan, penting sekali. Coba dibaca itu ayat, penting ya. Salam kepada Maria yang telah bekerja sangat keras untuk kamu. Coba Sastro, engkau analisa di situ siapa Maria di sini. Oke. Saya kalau menurut saya pribadi, Rama, menurut saya pribadi itu adalah Magdalena. Karena dalam historisnya dia juga sempat dia menghadap Kaisar kan untuk mempertanggungjawabkan itu kan. Kemudian sampai munculnya peristiwa dia membawa telur itu kan. Karena dia dipisahkan ini, salam ini, dia kasih khusus hanya untuk Maria yang bekerja keras untuk kita. Setelah itu yang lain penjelasannya agak panjang dan tidak terlalu mengena seperti penekanan bekerja keras untuk kita semua. Betapa pentingnya Roma, Paulus membuat daftar orang-orang yang bekerja keras. Karena iman tentang gereja Roma sudah tersebar di mana, Mas Astro? Di seluruh dunia. Iya. Maka dia harus daftarkan orang-orang di belakang layar nih siapa-siapa loh. Tidak main-main ya, teman-teman, saudara-saudaraku. Apakah semua mereka ini bekerja untuk memisahkan diri, denominasi, Sastro? Berarti Oke. Dari semua ini saudara dan saudariku yang terkasih, sampai orang-orang kaya yang dari istana ya, kalau kita mau analisa semua di sini. Jadi Rufo, ingat penting siapa itu Rufo dan semua yang ayat 13, nanti teman-teman bisa lihat semua.
Dan setelah membuat semua daftar tentang peran penting mereka yang berada di balik layar supaya iman tentang Roma itu tersebar di seluruh dunia, maka dia simpulkan dalam ayat 16. Untuk semua yang berjasa, ingat itu, agar iman yang satu dan sama ini tersebar di seluruh dunia, maka Paulus menyimpulkannya dalam ayat 16. Yulita. Halo. Marcel. Halo. Mati ya suara. Bersalam Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Sidauro ganti jemaat ini. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Ingat bab 16 itu adalah di mana Roma mengakhiri ya, surat Paulus mengakhiri dengan seluruh perjalanan dia untuk ke Roma diakhiri dengan ayat bab 16 ya teman-teman. Dan pembagian ini ke dalam bab ini ingat bahwa Stephen Langton kardinal yang membaginya bukan Protestan ya, pada saat itu Protestan tidak ada ya. 1221 27 sampai dia mati dia membagi kitab suci di dalam bab ya. Dan karena dasar ini maka dibagi oleh biarawan Benediktin ya atau Dominikan di dalam ayat-ayat. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, betapa pentingnya Roma dan iman Roma terkenal di seluruh dunia, maka dia bilang hati-hati dengan ini. Dan di Roma juga muncul orang-orang yang mencari makan dengan menjual kitab suci, menjual ayat untuk kepentingan perut mereka. Marcel, ayat 17-18-nya. Bab ayat 17-18-nya. Kita masih Roma 16 tadi. Tadi 16, 17-18 teman-teman bisa. 18. Oke. Karena Roma sudah menjadi iman Roma sudah tersebar di seluruh dunia, maka dia menekankan kesetiaan ayat 26 27 itu untuk menekankan kesetiaan kepada iman yang sama dan satu. Oke. Marcel 26-27 tutup surat Roma. Untuk mengantar mereka, mendamping, membimbing mereka ke dalam sebuah ketaatan iman. Kita harus, kalau itu iman menurut Paulus itu berapa? Berapa iman menurut Paulus, Marcel, dalam Efesus 4:4-6? Satu, iman. Satu iman. Jadi, di mana ada dasar? Tapi begini, Pater. Mohon izin, Pater. Tapi dari Roma 16 ini justru
asumsi dari Protestan bahwa bukti Petrus tidak ada di Roma karena nama Petrus tidak ada disebutkan di sini. 4 ayat 16 tuh Petrus bilang kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Kalau begitu Petrus yang dia tulis dari Roma seperti ini, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, artinya Petrus denominasi apa nih Pak Sidoarjo? Sangat jelas ketika Roma 1:8 dikatakan bahwa iman Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Ingat kata-kata Petrus dalam Kisah 5:15 ayat 7. Melalui mulutku semua bangsa mendengarkan Injil dan menjadi percaya. Bagaimana semua bangsa ini dikaitkan dengan surat Roma ini? Sampai Paulus juga rindu akan Roma. Yang kedua saya mau katakan, Protestan jangan gunakan surat Roma. Karena kalau kalian gunakan surat Roma di sana, Roma itu ditulis kepada gereja apostolik, gereja Santa, Kudus, gereja apa lagi? Kudus, satu, Kudus, apostolik. Kalau begitu kenapa kalian pakai surat Roma? Bencinya kalian dengan Roma, kenapa kalian pakai surat Roma untuk menjadi dasar dari seluruh doktrinmu? Sola fide, sola gratia, semua diambil dari Roma. Tidak malu kah? Sudah tahu bahwa Roma itu ditulis dalam konteks gereja apostolik, gereja kudus, gereja apa lagi? Satu, kudus, apostolik, katolik. Kenapa kalian pakai suratnya untuk orang Katolik? Kenapa kalian pakai suratnya untuk gerejanya apostolik? Kenapa kalian pakai surat yang untuk gerejanya satu, apostolik, kudus, dan katolik? Kalian tidak malu? Dahulu, kalian tidak malu? Emangnya dengan Petrus dan tanpa Petrus gereja tidak Katolik di situ? Pasti dahulu. Jadi kalau kita mentalitas hanya masih kepada konsep Protestan, kalau itu bagaimana menanggapi Marcel? 1 Petrus 4 ayat 16. Bagaimana Petrus sendiri menamakan orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu Kristen? Kalau begitu, ini Petrus ini dari denominasi mana nih? Di mana Protestantisme abad pertama? Di mana Protestantisme abad kedua dengan pendetanya? Di mana Protestantisme abad ketiga? Sampai dengan abad ke-16 yang mereka pisahkan diri. Di mana sebelum Luther? Pendeta Protestan ada di mana? Kalau tidak ada, tidak usah. Baca Roma. Bukan untuk Roma. Siapa itu si Fei Makabe? Bukan untuk Roma. Kalau itu hapus buang. Bukan untuk Roma ya. Kalau itu baca ayat 1 ayat bab 1 ayat 7. Baca dulu bab 1 ayat 7 untuk si Fei Makabe, bahwa itu bukan untuk Roma. 1 Petrus ya. Tidak, baca Roma. Dia bilang Roma ditujukan untuk siapa? Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Tahan dulu. Kepada kalian semua yang tinggal di mana? Roma. Emang pada situ ada denominasi pada saat itu? Roma. Tidak ada. Ada denominasi. Tidak ada Roma. Kepada semua yang ada di mana? Di Roma. Roma. Lalu bagaimana? Yang dijadikan orang kudus, bukan main-main loh. Baca kembali ayat itu. Bukan menjadikan diri orang kudus, proklamasi sendiri-sendiri, melainkan dijadikan orang kudus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Sebentar dulu. Fei Makabe ini dia tidak mengerti. Ada fase namanya gereja, fase Kristus historis, fase Palestina dan Yerusalem, bagian kedua gereja perdana, dan fase bangsa-bangsa. Engkau pergi belajar dulu, Fei. Engkau kaitan dengan Mazmur ini jadi soal juga nih. Dia masing-masing orang Yahudi orang ini. Oke, baca dulu. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Dijadikan orang-orang kudus. Ya. Oke. Lompat langsung ayat 8. Apakah di itu iman Yerusalem sudah tersebar di seluruh dunia? Iman Syria sudah tersebar di seluruh dunia? Atau iman Roma sudah tersebar di seluruh dunia?
Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Atas sebab itu, kamu harus tahu atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Imanmu, mu ini siapa Marcel? Dalam konteks ayat 7, Roma. Roma. Mana bilang iman Syria terkenal tersebar di seluruh dunia? Mana iman Tidak ada. Yerusalem? Negatif, tidak ada Romo. Jadi baca baik-baik ya, saudaraku. Siapa tadi yang PMKW? Baca baik-baik. Maka Oh iya, Faye. Aduh, ini orang ini tidak mengerti. Sastro, jelaskan dulu fase gereja untuk kita ini. Yerusalem pun juga runtuh kan. Gereja di Yerusalem pun juga runtuh itu tahun 70. Ya kan. Jadi kenapa juga Sebentar, Om sebentar. Sastro, Sebentar Om dikira Sastro, di Om Sidauro Bromo, mohon ini waktu. Kalau kita VMKB Katolik naik, tidak harus tahu open tuh. camp dan harus jelas denominasi mana. Ya, kalau tidak mau memenuhi syarat itu tidak bisa saya naikkan. Terima kasih. Silakan Romo. Om Sastro, jelaskan fase gereja supaya dia mengerti sedikit. Hanya perjalanan gereja sedikit. ya memang pertama kali memang gereja terbentuk di Yerusalem gitu ya. Kemudian Antioquia, tetapi Yerusalem akhirnya runtuh ketika tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma, sehingga umat Kristen pun tersebar kemana-mana, demikian juga orang Yahudi. Nah, kemudian Petrus pun menjadi uskup di Antioquia, dan tahun 42 Petrus pergi ke Roma. Dan posisinya Petrus di Antioquia digantikan oleh Evodius. Demikian juga nanti Evodius digantikan oleh Ignatius. Nah, kenapa Roma menjadi utama? Kan presiden kan betul ya, karena Rasul Petrus di sana terakhir. Rasul Petrus meninggal di Roma dan posisinya Pak Petrus adalah uskup Roma. Dan uskup pengganti, bagaimana Pak Petrus adalah sebagai kepala rasul, demikian juga uskup Roma penggantinya adalah juga kepala para uskup berikutnya. Itulah kenapa gereja Roma sebagai gereja memimpin. Dan pentingnya Roma, bahkan Yesus sendiri kan mengatakan kepada Paulus kan, engkau telah bersaksi kepadaku di Palestina dan saatnya kamu pergi ke Roma. Dan juga kisah para rasul ditutup dalam perjanjian. Dan dua rasul besar itu meninggal di Roma. Apakah cukup Water? Mungkin ada. Oh ya, Om Sastro, lanjut atau gimana? Halo. Bahkan kemudian setelah para rasul wafat dan pengembalian dan diberikan kepada uskup-uskup ya, sebagai pengganti para rasul. Nah, Rasul Santo Irenaeus, uskup Lyon, mengatakan dalam bukunya The Genesa-Resi, semua gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia itu harus setuju kepada gereja Roma karena keutamaan yang utama. Jadi dari abad pertama, abad kedua pun sudah dikatakan bahwa Roma adalah gereja yang memimpin jemaat terhadap gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia. Dan juga kalau kita cermatin lagi, hanya tadi sudah jelaskan bahwa Pauluslah hanya kepada surat kepada Roma diberikan oleh salam kepada gereja-gereja lain. Demikian Santo Ignatius dari Antioquia ketika suratnya kepada Roma, Santo Ignatius hanya menyebutkan suratnya ke Roma adalah gereja yang memimpin. Gereja yang memimpin. Di dalam surat-surat Ignatius pun kepada Smyrna dan Magnesia dan lain tidak disebutkan sebagai gereja yang memimpin, tetapi pada surat kepada Roma lah Ignatius mengatakan sebagai gereja yang memimpin. Itu brother, itu brother.
Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Roma dalam sejarah, dalam perjalanan semua sejarah dari abad pertama, dari semuanya itu menjadi pengadilan tertinggi ya. Saudara-saudariku yang terkasih. Semua persoalan diajukan ke Roma. Mau dari timur ke dari barat, semua diputuskan oleh Roma. Konsili ini, semua konsili ekumenis. Roma harus mengetahui 7 konsili ekumenis. Karena itu persoalan dengan ortodoks. Mereka tidak bisa buat konsili tanpa Roma. Harus konsisten dengan semua keputusan konsili. Bahwa konsili tidak bisa dibuat, Yulita mute-kan mic. Konsili tidak bisa dibuat tanpa otoritasnya Roma. Atau tanpa harus ditandatangani oleh Roma. Banyak dong konsili. Seperti Kartago dan semuanya itu. Atau Kalsedon dan semuanya. Tidak bisa tanpa Roma kalau kita mau analisa di Kalsedonia. Contoh konsili Kalsedonia. Di mana melalui persetujuan Kanon 28, sebuah upaya dilakukan untuk memberikan Konstantinopel tempat kedua setelah Roma. Persetujuan kepausan diminta untuk kanon ini, dan patriarkat sendiri menulis kepadanya, mengakui bahwa persetujuan tindakan tersebut tergantung pada sanksi mereka. Konsili secara penuh juga mengakui Paus sebagai penerus Petrus dan kepala gereja Katolik. Jadi, jika semua banding diajukan ke Roma, apakah tidak menyiratkan pengakuan yuridiksi itu sebagai sendiri kepada Roma sebagai primus inter pares? Pengganti Petrus yang harus meneguhkan iman? Yang diberikan kunci untuk menyelesaikan persoalan? Apakah Protestan tahu hal ini? Ataukah hanya sekadar penistaan tanpa pengetahuan dan bukti? Kalau kita membaca dari sekitar 11 yang sempat saya rekam untuk kasus-kasus penting di dalam pengajaran iman dan moral, dan semuanya itu harus diselesaikan oleh Roma. Atau dalam ini yang penting ya, Konsili Melfis di Kartago, Santo Agustinus, dia bilang begini. Konsili Melfis dan Kartago yang dilaksanakan oleh para uskup Afrikanus, dan Santo Agustinus meminta persetujuan Paus atas dekret mereka. Ketika Paus menjawab, Santo Agustinus bersukacita dan menganggap penyebab persoalan yang dibawa ke konsili telah diselesaikan. Dalam banyak surat, Santo Agustinus berpendapat bahwa tidak ada yang lebih jelas dari penilaian takta apostolik. Jadi banyak macam, sampai Arian juga mengajukan banding ke Roma ya. Ketika Arian contoh kasus Arian, langsung saja kasus Arian ya teman-teman, contoh. Victor 1 sebentar, yurisdiksi. Dalam proses Arian punya persoalan di mana nih? Dia bandingnya ke Roma ya, lucu ya Arian. Oh, Nestorian sebentar, kasus Nestorian dulu. Santo Cyril mengajukan banding kepada Paus Celestin terhadap Nestorius. Nestorius yang bukan orang bodoh dan juga tahu kepada siapa harus mengajukan banding, juga memohon kepada bandingnya kepada Paus. Tetapi Paus lebih memihak, tapi Paus memihak kepada Santo Cyril. Jadi perkara selesai. Persoalan Paskah, persoalan semua diajukan kemana? Ke Roma. Karena itu Roma jadi pengadilan penting. Maka genaplah genaplah nubuat tentang Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan kunci. Dalam pengertian ini digunakan di dalam kefas, digunakan di dalam Yunani kata Psephos. Kefas itu, Psephos juga batu ya. Tetapi untuk namanya kefas, mereka juga dalam Yunani koine menggunakan kata Psephos. Psephos adalah 2 batu kecil yang dimiliki oleh seorang hakim pada saat itu untuk menyelesaikan persoalan. Kalau hakim menyerahkan batu hitam, artinya persoalan tidak diselesaikan. Tetapi ketika hakim memberikan batu putih, maka persoalan dibebaskan atau diselesaikan. Artinya nama yang terlekat di dalam kefas itu penting sekali ya teman-teman. Tidak sembarang-sembarang Yesus menggantikan namanya, menggantikan dari Simon kepada Kefas atau kepada Petrus, itu tidak main-main. Punya banyak implikasi di dalam sejarah perjalanan gereja. Kita analisa logis, gimana sih kalau orang Israel punya satu mazbah, punya satu bait Allah, punya satu iman, punya satu Torah dan semuanya itu. Lalu kenapa Protestantisme punya 60.000 altar? Atau tidak ada altar juga di sana? Itu menjadi persoalan.
punya 60.000 penyembahan, sedangkan Israel punya satu. Emangnya ketika Yahweh memilih Israel sebagai bangsa, dia bilang kamu pergi, buat suka-suka. Itu aneh, persoalan Samaria dan Israel kan seperti itu. Orang Samaria menyembah di Gerizim dan orang Israel di Yerusalem. Dan orang Israel tidak memandang orang Samaria dalam pengertian ini. Karena membuat tempat penyembahan kepada Allah di tempat lain. Tidak ada lagi satu kesatuan. Emangnya Allah yang satu dalam konsep ini, Tritunggal ini, juga ingin ada 60.000 denominasi? Tidak mungkin. Makanya dipersatukan dalam satu tubuh, dalam satu gereja. Kalau kita mau baca semua, Efesus 2, Efesus 4, Efesus 5, Efesus 3. Omong tentang eklesiologinya Paulus, Korintus. Dia tidak omong tentang denominasi, dia omong tentang satu gereja. Satu altar, satu mesbah, satu imamat. Kalau ada imamat, yang pertama kalau dalam kriteria imamat, itu sudah hancur Protestantisme karena tidak ada imamat di sana. Emangnya janji perjanjian lama supaya kalian menjadi imam di mana? Marcel, engkau sandingkan ke 61. Yesaya 61 ayat 5 ya. Supaya kalian menjadi imam-imam. Mulai dari ayat 5. Kalau tidak salah coba. Yesaya 61 ya, Pater. Ayat 5, mulai dari ayat 5. Supaya kalian menjadi apa ya, teman-teman? Yesaya 61 ayat 5. 500 tahun sebelum kedatangan Yesus ya, teman-teman. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut Lanjut, Betana. Tetapi kamu akan Tetapi disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Oke, sudah, Marcel. Kamu akan menjadi imam Allah dan pelayan Tuhan. Bagaimana menggenapi nubuat ini, Om Sastro? Oh teman-teman di Protestantisme, bagaimana menggenapi nubuat ini? Ayo. Kalau semua kita bisa nubuat tentang Mesias, kamu akan menjadi imam-imam Tuhan dan pelayan-pelayan Allah. Pelayan Allah. Bagaimana menggenapi? Kalau di dalam perjanjian baru tidak ada imam. Hal-hal seperti ini. Oke. Ingat itu. Makin jauh dari sejarah atau makin dekat ke sejarah, makin Katolik. Romo, jelasin Romo. Seseorang disebut imam jika apa Romo kalau di Katolik? Ya, kita harus proses kembali kepada perjanjian lama, bagaimana seorang imam ditabiskan dan semuanya. Tidak bisa suka-suka. Imam tidak di orang bilang saya tadi malam Roh Kudus bisik jadi imam, tidak bisa. Harus diurapi dan semuanya. Engkau sandingkan ke imamat bab 8. Jangan suka-suka ya. Ya ada enak-enak banget kamu. Iya, kalau mereka kan sekolah teologi 6 tahun, 4 tahun sudah bilang imam. Siapa yang bilang? Tidak, mereka bukan bilang imam, mereka bukan imam. Di mana mereka bilang mereka imam? Engkau jangan framing Yulita. Mereka tidak pernah mengatakan mereka imam. Mereka kan kepala gereja kalau mereka bilang kan mau. Iya, tapi engkau tidak bisa mengatakan mereka imam Yulita. Iya. Imam di sendiri. Mereka mengakunya seperti itu.
Saya bilang Engkau jangan framing. Mereka mengaku mereka diri imam atau bagaimana? Engkau harus clear dulu di situ. Jangan sampai Katolik kita komen sembarang. Apakah pendeta mengakui diri imam? Tidak kan? Jadi kita jangan pasang. Tidak. Jadi Yulita Nggak berani, nggak berani, makanya. nggak berani pendeta ngaku imam. Jadi Yulita engkau tidak boleh katakan itu kepada mereka yang tidak pernah katakan. Oke, hati-hati juga dalam komen. Oke, Imamat silakan. Imamat 8, proses pentabisan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, Jubah ya. jubah, dikenakannya baju efod, diikatnya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya Oke. Jadi ada proses pentabisan Yulita di dalam Protestantisme? Tidak ada, Pater. Jadi tidak bisa mengatakan mereka imam. Karena itu ketakutan besar Protestantisme untuk mengatakan mereka diri mereka imam. Tertabis. Nggak punya hak. Pentabisan. Dan mau bukti paling nyata kalau Paulus itu imam ya ada di TB2. Yulita engkau bantu Roma 15 ayat 16. Bagaimana Paulus sendiri mengatakan dia imam. Karena ingat Yesaya tadi 61 ayat 5-6. Kamu akan menjadi imam Allah dan pelayan-pelayan. Makanya di dalam Roma 15:16 Paulus omong apa tentang dirinya? Silakan Yulita. untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Sangat jelas bahwa Paulus bilang untuk menjadi pelayan-pelayan Allah kepada bangsa-bangsa sebagai apa, Yulita? Sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah. Sebagai imam. Paulus sendiri terjemahan lain loh, bukan terjemahan orang lain. Terjemahan Protestantisme juga ada di situ. Kenapa mereka tidak menentang untuk tidak menerjemahkan bagian ini? Karena memang dalam bahasa aslinya sebagai imam, sebagai pelayan liturgi. Karena itu, karena dia sebagai imam, dia punya hak hidup, Marcel. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Yang Protestan potong ayat 13, hanya pakai ayat 14, mewartakan firman. Ternyata di Roma dikatakan bahwa pelayan bangsa-bangsa sebagai imam untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa dan untuk mempersembahkan bangsa-bangsa
dikuduskan oleh karunia Roh Kudus. Jadi Tidak, tugasnya imam ada dua, mewartakan dan juga melayani mesbah. Karena dia tugasnya sebagai Paulus, sebagai imam, dia mewartakan dan melayani mesbah, maka dia punya dua hak hidup. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14. Dua hak hidup seorang imam. Bagaimana dengan ayat 13 ini, Protestan? Apakah kamu hilangkan atau bagaimana? Kalau ketika kamu pakai hanya ayat 14. Marcel. tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus 1 Korintus 9 ayat 9 13-14. ya Pater. Oh sorry lupa buka Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Para pendeta hapus buang ayat 13 karena mereka tidak ada mesbah, tidak ada pelayan altar. Dikemanakan ayat ini? Kalau Paulus tidak imam yang melayani mesbah, yang melayani tempat kudus, yang merayakan Ekaristi. Mungkin di Tipex, Pater. Kenapa? Mungkin di Tipex, Pater. Di Tipex. Titip X Romo. Ya, Alkitab berkata aja imam harus wajib ada, mereka juga tidak ada imam, Romo. Menghilangkan imam. Kalau begitu bukan sola scriptura. Betul. Kalau itu bukan sola scriptura. Kalau itu bukan sola fide. Karena hanya iman itu, hanya iman yang diekspresikan dengan kasih, dengan cinta. Kalau tidak bisa. Makanya iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Galatia 5 ayat 6. Yang saya tidak pernah ke ayat ini karena kalau sudah debat, kalau orang sudah terlalu parah, saya bilang oke, ini saya kesian kamu, saya pakai ayat terakhir ini. Galatia 5 ayat 6. Marcel. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tidak bisa dipisahkan iman dan perbuatan itu. Baca kembali hanya iman. Ini, hanya iman, Marcel. Hanya iman, tetapi lupa ayat lupa sambungannya. Iya, baca kembali ayat. Mereka Tipex. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Artinya kalau bilang hanya iman, tetapi tidak ada yang tidak bekerja oleh kasih, iman itu menjadi kosong. Mati menurut Yakobus. Paulus tidak menentang Yakobus, Yakobus tidak menentang Paulus, dan mereka dua tidak menentang Yesus. Yang menekankan perbuatan kasih. Dan Paulus ketika mengatakan bahwa ada subordinasi antara iman, harapan, dan kasih lebih besar dari semuanya, karena ini iman yang sempurna itu harus bekerja oleh kasih.